Ternyata jam 8:37 dia minta maaf ke saya. Wah, ini baru mengerikan. Pak Prabowo, saya sebagai pendukung Pak Jokowi sangat kecewa dengan Bapak. Karena apa? Bapak tidak mengeluarkan sepatah kata pun dukungan kepada Pak Jokowi dalam menghadapi tuduhan ijazah palsu. Padahal dulu Pak Jokowi mati-matian mendukung Pak Prabowo supaya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa sekarang Pak Prabowo cuek-cuek aja? Padahal Pak Jokowi sangat menderita, sangat tertekan, sampai mukanya pada bengkak gara-gara mikirin dituduh mempunyai ijazah palsu. Kenapa Pak Prabowo tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun dukungan kepada Pak Jokowi? Jangan-jangan Pak Prabowo tahu yang sebenarnya. Sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan, ya, pidana. Jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Sebab kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Juga karena pengumuman Dirtipidum itu dianggap tidak benar, yang menyatakan bahwa identik sampai kepada framing asli bahwa yang dilakukan oleh Dirtipidum Brigjen Juhandani ini adalah perbuatan pidana. Apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur ini diulang untuk siapa? Untuk teman-teman kita yang 5 misalnya. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendadak ya, mantan Menteri Desa yaitu Paiman Raharjo kelihatannya semakin panik beliau, di mana Paiman Raharjo ini ya meminta maaf kepada Roy Suryo dan ngaku punya kios di Pasar Pramuka Pojok. Karena kemarin ya Paiman Raharjo ini sempat menjadi buah bibir di sosial media. Beliau diduga menjadi otak yang mencetak ijazah Jokowi. Pada akhirnya pun Roy Suryo membocorkan kalau dirinya mendapat ancaman ya dari Paiman Raharjo, meminta Roy Suryo ini berhenti mempersoalkan dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Baik ya, langsung saja kita simak ya pengakuan dari Roy Suryo kalau Paiman Raharjo mendadak minta maaf ya. Ternyata jam 8:37 dia minta maaf ke saya. Wah, ini baru mengerikan. Jadi minta maaf ke saya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai, tering salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Mas, terkait dengan saya pada bulan Mei 2020 ke Mas Roy Suryo tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat. Sahabat ya? Tidak punya niat intimidasi atau hal apapun, kecuali niatan baik dan saran saya dari seorang sahabat. Saya orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seorang orang lain. Bla 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 bla. Ya, jadi artinya apa? Wakil Menteri mengaku orang biasa. Nah, gitu. Untung loh, ini terus terang untung. Untung saya pernah pada level ketika di Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebelum jadi Wamen, itu pernah deputi di Kemenpora. Jadi ketika posisi di Kemenpora, meskipun tidak pada periode yang sama ya, coba, ini saya aja coba. Coba kalau saya belum pernah jadi menteri, mungkin WA-nya juga lain. Namanya juga profesor. Jika WA saya ke Mas Roy membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf. Clear ya? Ya, jadi ada permohonan maaf di situ ya. Karena pikiran sepintas saat itu saya merasa kenal dengan Mas Wesaba, jadi murni niatan baik satu sahabat. Nah, ini yang menarik terkait isu dan fitnah yang menimpa saya. Wah, dia masih bilang gitu. Fitnah, saya terima dengan ikhlas lo ya. Gitu. Jadi dia bilang ikhlas karena saya sudah biasa difitnah katanya dari dulu dan saya tetap kuat menghadapi. Jika nggak kuat, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini, gitu ya. Merantau ke Jakarta hanya model lulusan SMP. Ini saya hormati, ngaku kan? Karena soalnya ada yang nggak ngaku. Ya bagus lah. Kita hormati, kita apresiasi, Prof. Dalam perjalanan hidup saya, nah ini yang menarik. Agar saya bisa sekolah kuliah selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 97 sampai 2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi, ya, gitu. Bukan percetakan. Dan saya setelah resmi menjadi kaprodi di Fisip, itu kemudian saya jual semuanya, katanya dijual. Tapi yang menarik, kita dapat cerita juga, dan ini bukan hanya cerita, karena sudah dipublish oleh pengamat intelijen Pak Sri Raharjo Chandra. Yang kemarin juga. Ya, mengapa Pak Iman? Dia masih barusan nih. Ini barusan. Mengapa Pak Iman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan? Nah, karena dia kan nulis kan 2 sampai 97 sampai 2002. Ya. Padahal nulis hasil temuan di lapangan didapat informasi pakar intelijen ya, intelijen beneran ini dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Pak Iman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah. Kuasa hukum Rizal Fadilah yaitu Ahmad Khodinuddin ya mengungkapkan bersama Purnawirawan TNI akan bergerak untuk mengungkapkan skenario ijazah palsu
di mana ada fakta baru ya bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka, sehingga ini makin banyak menguak fakta-fakta baru yang pada akhirnya pun nanti bisa dipastikan bahwa ijazah Jokowi ini memang palsu. Intinya adalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Pak Rosuryo, Pak Risma Nasiolan dan yang lainnya ini bukan kepentingan pribadi beliau. Ini adalah kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara, tentang legasi kita sebagai sebuah negara yang tentu kita semua tidak ingin mewariskan sejarah kepada generasi selanjutnya bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga ijazahnya palsu. Karena itu hari ini kita harus tuntaskan, jangan sampai aib ini kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan sebagai bangsa yang punya tanggung jawab, kita tentu saja harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini. Dan ada semacam statement dari sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo kan sudah selesai menjabat 2 periode menjadi presiden. Apa kaitannya ijazah ini masih terus dikutak-atik? Intinya bahwa kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan, ya pidana. Jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Sebab kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Jadi kita tidak sedang mempersoalkan periode yang sudah lalu, karena kita sebenarnya sedang menatap masa depan, dan masa depan itu harus kita bersihkan dari legasi bangsa yang besar ini pernah dipimpin oleh presiden yang diduga berijazah palsu. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada Pak Rosuryo, Pak Risma Nasiolan dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini mau menjadi martir. Dan terakhir justru ada temuan dari Pak Betor Suryadi, politisi PDIP, bahwa ternyata modus operandi pemalsuan itu dilakukan dengan apa? Mencetak di Pasar Pramuka. Maka ya patut diduga bahwa ternyata ijazah ini bukan dikeluarkan oleh UGM tapi dikeluarkan oleh UPP ya. Universitas Pasar Pramuka. Jadi itu pengantar dari saya, dan nanti mohon dukungan dari tokoh-tokoh sekalian. Saya kembalikan pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir yaitu setelah adanya keputusan dari yang dibacakan di Tipidum Mabes Polri tentang penghentian penyelidikan, dan TPUA melakukan perlawanan atas pemberhentian penyelidikan itu, lalu sampai membuat surat keberatan dan mendesak agar diadakan gelar perkara khusus sesuai dengan Perkap Polri 6/2019. Dan responnya adalah bahwa akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang terus menjadi bahan TPUA untuk melakukan desakan kepada pihak Mabes Polri ya, untuk melanjutkan sampai kepada adanya gelar perkara khusus yang terbuka, yang independen, dan bisa didapatkan informasi ke ruang publik yang seluas-luasnya. Nah, di tengah proses itu tadi sebagai disampaikan oleh Pak Khozinuddin bahwa telah ditemukan satu hal, yaitu pembuatan ijazah palsu Joko Widodo ini di Pasar Pramuka, yang kemudian orang menyebutnya Universitas Pasar Pramuka. Berarti TPUA akan menindaklanjuti juga ini. Gitu. Insya Allah dalam waktu dekat hal-hal yang berkaitan dengan informasi pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka ini kita akan himpun dan kita akan jadikan bukti dan disampaikan ke pihak Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Karo Wasidik yang sekarang sedang menangani masalah tersebut. Kita jadikan bukti nanti bahwa polisi harus bergerak cepat ke ruang Universitas Pasar Pramuka tersebut, dan pihak-pihak atau orang-orang yang disebut-sebutnya itu harus dilakukan pemeriksaan, dan mudah-mudahan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbongkarnya gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang dibuat di Pasar Pramuka tersebut. Dan terakhir juga karena pengumuman Dirtipidum itu dianggap tidak benar, yang menyatakan bahwa identik sampai kepada framing asli, maka TPUA yang bersama dengan elemen-elemen perjuangan yang lainnya nanti akan mengadukan Dirtipidum ke Kadif Propam Mabes Polri atas delik obstruction of justice, bahwa yang dilakukan oleh Dirtipidum Brigjen Johan Dani ini adalah perbuatan pidana. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi koreksi ke dalam Mabes Polri, dan itu menjadi perbaikan, dan akhirnya bekerja secara serius, objektif, profesional sampai kepada proses pembuktian tentang ijazah palsu Joko Widodo. Saya kira ini poin pentingnya. Terima kasih. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur dan punya malu. Dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK, sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Ini bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu,
Kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor doktor, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Apa yang pernah saya prediksi sebelumnya bahwa kasus ijazah rekayasa ini bukan hanya milik dari Profesor Egy Sujana aja yang 2 tahun lebih itu, ya. Waktu itu kan hanya sekelompok mereka yang mengajukan ke pengadilan. Dan di pertengahan masuklah timnya Roy Suryo, Rismond, dan Tifa di pertengahan. Akhirnya saya berpendapat bahwa ini lama-lama ya bukan milik mereka lagi, bukan milik mereka dari Profesor Sujana dan Royce CS, tapi sudah melibatkan masyarakat luas. Dan ini benar terjadi apa yang dikatakan Dr. Tifa ini. Saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch, itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga. Akhirnya pada kelompok-kelompok masyarakat ini memburu kerekayasaan ini, cari kebenaran. Dan kebenaran itu akan datang pada waktunya. Bukan dari manusia, tapi bisa saja hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya. Saya masih setia untuk mengikuti polemik ijazah Jokowi, bukan karena rasa benci atau ada kepentingan lainnya, hanya penasaran saja. Karena ini persoalan penting bagi Indonesia, karena ini masalah integritas. Ini adalah masalah utama dalam berbangsa, dalam bernegara. Karena masalah integritas ini telah melibatkan tokoh-tokoh besar, para pejabat, lembaga-lembaga, dan khususnya dunia pendidikan. Kita nggak tahu ini akan berakhir di mana. Asli atau palsu bagi saya itu nggak penting. Tapi ini adalah ujian bagi integritas. Sekali lagi integritas. Karena kita juga nggak rela ya kalau anak cucu kita itu berjibaku menempuh dunia pendidikan dengan biaya, tenaga, dan waktu yang luar biasa. Itu dikangkangi oleh orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk menjadi sesuatu. Ya nggak rela aja. Asal-usul kasus ini harus dilihat di dalam kecurigaan publik bahwa Presiden Jokowi adalah raja tipu, raja bohong. Kan itu intinya kan. Jadi ada presiden di mana Jokowi berbohong soal ekonomi, 10% pertumbuhan, soal lapangan kerja 19 juta, soal mobil SMK, soal macam-macam. Jadi orang mulai menganggap dengan kuriositas akademis, misalnya orang menganggap kok semua yang diuraikan atau diterangkan oleh Pak Jokowi itu mengandung kecurigaan bahwa Jokowi memang berupaya untuk menipu itu. Boleh nggak orang menduga begitu? Iya, kan ada presidennya. Maka termasuk ijazah pun diduga bahwa itu tipu-tipuan. Dan itu yang menimbulkan sense of curiosity dari Dr. Roy Resmond untuk mulai menganggap bahwa ya mending kita teliti itu kan. Jadi meneliti itu artinya kuriositas dari seorang atau para peneliti yang di backup dengan metodologi untuk menilai. Nah penilaian itu mestinya jangan dihalangi itu. Jangan dihalangi oleh hukum. Jangan dihalangi oleh prinsip bahwa Anda yang mendalilkan, Anda yang harus buktikan. Justru dengan upaya untuk memperlihatkan kejujuran, maka buka dong aksesnya tuh. Termasuk meneliti ijazah Jokowi itu. Apa dasarnya? Mereka meneliti tadi keraguan-keraguan akademis itu. Nah Jokowi menyembunyikan itu artinya dia tidak fair. Kan kalau orang mau meneliti, buka akses penelitian, termasuk objek yang diduga dipalsukan oleh Pak Jokowi melalui apa? Ya melalui menunjukkan ijazahnya. Kan cuma dipinjam sebentar. Oke. Setelah itu akan ada rasa malu habis-habisan bagi mereka yang pernah dendam pada Jokowi seandainya ijazah Jokowi itu asli. Demikian sebaliknya tuh akan ada rasa malu pada Jokowi bila ternyata memang ijazah yang dia simpan itu adalah palsu, kan begitu kan itu intinya cuma di situ tuh. Karena itu kita sebut ini ethics yang menuntut
keterus-terangan dari kepala negara, bukan dari Jokowi. Jokowi sebagai kepala negara itu yang dipersoalkan. Jokowi sebagai individu ya itu urusan moral dia, tapi urusan moral publik adalah dia kepala negara, pernah memimpin Indonesia 10 tahun dan tidak boleh ada satupun cacat, sedikit pun tidak boleh ada cacat moral di situ. Apalagi kalau cacat moral itu mulai disebutkan sebagai basis kepribadian Jokowi. Cacat moralnya namanya tukang bohong, kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau membersihkan nama Jokowi, termasuk membersihkan nama dinastinya, keluarganya maksud saya, supaya di masa depan itu tidak ada stigma bahwa oh ternyata Jokowi sampai akhir hayat masih bertahan dengan ijazah yang dianggap oleh publik palsu karena tidak pernah diperlihatkan asli. Sesimpel itu akal sehat publik. Ini makin lama, ini makin nampak bahwa tim pembela Pak Jokowi ini ya kehabisan argumen sampai mengancam kalau sampai dibuka ijazah Jokowi ke publik itu bisa chaos dan sebagainya. Dan Jokowi juga kelihatannya ini secara personal dia benar-benar dalam kondisi under pressure kalau kita lihat fisiknya ya, kesehatan dia udah mulai terganggu ini. Dan bukan tidak mungkin ini kalau penyakit semacam itu ya akibat tekanan secara psikis, dan kalau dari tekanan dari psikis itu lebih susah ya untuk menyembuhkannya. Ya alasan dari pihak Jokowi, sudahlah jangan macam-macam membongkar masalah pribadi. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah negara karena beliau adalah presiden 10 tahun. Apakah dengan membongkar skandal ini, sebut aja dulu ini sebagai potensi jadi skandal, akan membatalkan atau bikin chaos, lalu Presiden Prabowo akan terganggu dengan masalah-masalah urgensi yang sedang dia pikirkan, yaitu kemakmuran rakyat? Tidak akan terganggu, justru terganggu Presiden kalau kasus ini tidak diselesaikan. Karena itu penyelesaiannya mesti tuntas. Dengan kata lain, akses untuk meneliti harus dibuka. Barreskrim mungkin akan mengembalikan, membuka lagi persoalan ini secara akademis, sehingga mereka yang punya kapasitas untuk menerangkan secara metodologi, mereka yang punya kapasitas untuk bersaksi sebagai petunjuk yang sementara ini belum tercukupi, saudara Bitor Suryadi misalnya, saudara macam-macam, mereka yang saudara Andi yang sangat dekat dengan Adi Wijayanto, yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi semua hal ini mau kita terangkan pada publik di dalam upaya riset yang basisnya adalah moral call. Itu dasarnya, bukan soal dendam atau kebencian karena kalah pemilu. Itu urusan apa itu, kalah pemilu ya kalah pemilu. Tetapi kebenaran harus diungkapkan melalui riset. Nah, riset semacam ini yang akan jadi model nanti untuk diperlihatkan pada publik bahwa kejujuran seseorang itu bisa ditagih di luar sistem pidana, tapi hanya sekedar melalui riset akademis. Di situ kasus ini bisa tidak sampai ke pengadilan kalau misalnya ada pembuktian terbalik yang harus dilayani oleh Pak Jokowi. Apa itu? Pak Jokowi mengklaim ijazahnya asli, maka yang harus membuktikan ya Pak Jokowi kan Pak Jokowi juga bilang bahwa dia asli. Pihak Risman bilang ijazahnya palsu, Risman berupaya membuktikan bahwa itu palsu. Jokowi karena dia bilang dia punya yang asli, maka dia harus juga membuktikan bahwa itu asli. Pembuktiannya di mana? Ya pembuktiannya di laboratorium forensik Barreskrim, tetapi bukan satu-satunya itu alat pembuktian. Karena dalam ilmu pengetahuan harus ada juga counter argumen tuh. Jadi diperiksa di laboratorium dari mereka yang menyatakan itu palsu, kan fairnya begitu kan. Jadi sebetulnya ini cuma soal masuk dalam laboratorium, saksi-saksi ada, kapasitas mereka itu diakui oleh universitas, bukan diakui oleh para lawyer Jokowi lain lagi tuh. Jadi karena ini soal pembuktian, maka pertama-tama kuriositas dari mereka yang hendak membuktikan itu dilayani dulu. Rismon, Roy Suryo punya kuriositas untuk pembuktian secara akademis. Pak Jokowi mendalilkan itu asli, dia sudah minta dibuktikan, dan pembuktian itu bukan satu-satunya kesimpulan, karena mesti ada kesimpulan dari pihak countervailing argumen, yaitu Rismon CS. Jadi sekali lagi kita masuk dulu di situ sebelum dia tiba di pengadilan, maka biarkan ijazah itu dihadirkan untuk diriset bersama-sama, baik mereka yang meragukan atau mereka yang mengafirmasi keaslian itu. Gitu cara berpikir akademis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.